megang satu proyek, uangnya sempat diambil, tapi dia sudah membayar itu dengan menggandaikan rumah orang tuanya. Nah, terakhir dia pergi itu dia membawa uang warisan orang tuanya itu yang harusnya dibayarkan, dia bawa ke Bali. Oh, boleh diulang sedikit, kemarin mantan suami itu menghilang berapa lama sampai akhirnya ditemukan? Menghilangnya 1 tahun, akhirnya diketahui di mana. Tapi sampai detik ini hampir 2 tahun, tanggal 4 Mei ini 2 tahun. Tapi aku baru ketemu ini setelah penjemputan paksa dari Polres ya. Tanggal 10 di Bali. Jadi aku tahu Agustus 2024. Ya. Di Palembang, aku ke Palembang, aku cuma bertemu sama perempuannya. Setelah itu tidak ada etikat baik dari beliau dan keluarganya. Aku langsung menggugat cerai. Aku masih tunggu etikat baiknya kurang lebih sebulan ya, kurang lebih. Baru pelaporan. Kalau gugat cerainya sehari setelah dari Palembang aku sudah gugat cerai, tapi saat itu aku masih menunggu etikat baik dia sama anak-anak, apa dia mau menjelaskan sama anak-anak selama setahun ini kemana aja. Tapi nggak ada. Akhirnya aku dengan mantap bersama tim dan lawyer untuk melaporkan MZ penelantaran anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin ada kerugian imaterial maupun material? Kalau aku pribadi, uang yang sudah dibawa kabur dari keluarga aku sudah dibayarkan dari uang warisannya. Justru yang dibawa itu uang warisan keluarganya dan hutang-hutang di luar yang aku nggak tahu, karena ada beberapa semacam debt collector yang datang ke rumah untuk menagih. Terus juga ada konsumen perusahaan mama aku yang dia baru bilang kalau meminjam secara pribadi. Nah, di situ baru tahu maksudnya ini dia ternyata bawa banyak uang yang selama ini aku nggak tahu sama sekali gitu. Makanya dari situ aku mantap menggugat cerai dan melaporkan pidananya. Kok bisa sampai segitu banyak sih pinjam buat apa namanya? Udah ditelusurin? Nggak tahu ya kalau buat apanya, cuman kalau tahu dari netizen yang mengenal dia sebagai orang lain di Edo, katanya ya hiburan malam, terus katanya juga punya kafe, terus sempat beli mobil, motor, dan kehidupan di Bali Palembang. Ya, yang pasti laporan ini kan sudah ditindaklanjuti ya, nanti kita tunggulah proses persidangannya seperti apa. Yang tadi kami sampaikan bahwa saja sampai saat ini Mbak April ini berharap sekali bahwa pada saat nanti proses persidangan agar dapat mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dengan memberikan hukuman kepada MZ ini ya semaksimal mungkin ya Mbak ya. Nah, memang apa yang telah Mbak April jalani selama 2 tahun ini nggak seberat lah nantinya apa yang dijalani oleh si saudara MZ. Nah, satu lagi yang perlu kami sampaikan juga, tadi Mbak April kan sudah cerita bahwasanya sepanjang MZ ini meninggalkan rumah itu kan banyak sekali ya orang yang datang-datang seperti debt collector ya untuk melakukan penagihan apalah bayar hutang atau apapun itu. Nah, di sini juga kami menyampaikan bahwasanya saudara MZ ini posisinya sudah diketahui. Saat ini berada di dalam pengawasan penahanan Kejaksaan Negeri Bekasi dan dilakukan penahanan di rutan Gula Kapal. Jadi bagi orang-orang yang berkepentingan dengan saudara MZ, ya silakan langsung bisa berkomunikasi langsung. Nggak perlu lagi untuk datang ke rumah menemui Mbak April, karena memang status yang Mbak April saat ini memang sudah tidak lagi menjadi istri dari MZ. Jadi kalau ada hal-hal yang penting berkaitan entah itu hutang piutang ataupun apapun itu, silakan langsung menjumpai MZ di rutan Gula Kapal.